Bungo, kabupaten yang termasuk dalam wilayah pemerintahan Provinsi Jambi ini merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah. Hampir separuh wilayahnya masih berupa kawasan hutan alami yang dilalui aliran Sungai Batang Tebo. Sebagian besar masyarakat Bungo masih tinggal di desa-desa yang tersebar di 17 kecamatan. Sumber penghasilan utama masyarakat Bungo umumnya berasal dari kegiatan pertanian dan perkebunan dengan komoditas utamanya adalah karet dan kelapa sawit. Untuk memasarkan hasil pertaniannya, umumnya para petani di Bungo memanfaatkan keberadaan koperasi unit desa yang tersebar hampir di setiap desa yang ada di Kabupaten Bungo. Koperasi di Kabupaten Bungo tadi kita sampaikan bahwa itu sangat membantu masyarakat kita. Dengan lebih kurang masyarakat yang masuk ke dalam koperasi lebih kurang 40.000 anggota koperasi di Kabupaten Bungo ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penghasilan atau ekonomi masyarakat kita. Jadi koperasi-koperasi ini lah yang menjadi tulang punggung daripada perekonomian masyarakat, khusus juga di Kabupaten Bungo ini. Salah satu koperasi unit desa yang cukup berkembang di wilayah Bungo adalah Koperasi Unit Desa Karya Mukti yang berlokasi di Dusun Karya Harapan Mukti, Kuamang Kuning 19, Kecamatan Pelepat Ilir. Karya Mukti adalah KUD yang waktu itu dibentuk tahun 86 karena kebutuhan suatu anggota untuk pemasaran waktu itu untuk hasil produksi pertanian, maka dibentuklah suatu koperasi di bawah naungan waktu itu masih Departemen Transmigrasi, karena tahun 86 waktu masih kondisinya masih transmigrasi dari Pulau Jawa ke Sumatera. Jadi untuk menanggulangi atau memfasilitasi hasil bumi dari petani yang notabene adalah anggota koperasi, maka dibentuklah suatu koperasi itu. Sebagai koperasi yang didirikan di sebuah desa di lingkungan lahan transmigrasi, KUD Karya Mukti cukup mampu menunjukkan pertumbuhan usaha yang pesat dan prestasi yang gemilang. Hingga akhir tahun 2015, aset koperasi ini telah mencapai 27 miliar rupiah dengan omset usaha sebesar 138 miliar rupiah per tahun. Usaha yang kami kelola untuk saat ini sekitar 13 unit usaha. 13 unit usaha itu antara lain yang bisa saya sebutkan ada simpan pinjam, ada toko, berbagai macam toko, ada toko ATK, UKM Mat yang selama ini sudah mendapatkan bantuan dari kementerian, nanti bisa dilihat. Dan juga ada toko-toko yang lain, ada toko bangunan, toko elektronik, menyiapkan bahan-bahan elektronika seperti TV dan sebagainya, ada toko spare motor, dan ada juga kita menyediakan pengadaan pupuk dari jenis pupuk subsidi juga non subsidi, juga ada sarana produksi yang berkaitan dengan alat-alat pertanian untuk khususnya di perkebunan. KUD Karya Mukti, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Beberapa penghargaan juga pernah meraih KUD Karya Mukti, antara lain sebagai peringkat kedua nasional untuk kategori koperasi transmigrasi di tahun 1986, serta koperasi berprestasi tingkat nasional untuk kategori koperasi konsumen dari Kementerian Koperasi di tahun 2013. Dengan mayoritas anggota yang merupakan petani kelapa sawit, kegiatan usaha KUD Karya Mukti yang utama saat ini adalah pada pengembangan dan pemasaran hasil pertanian kelapa sawit atau yang biasa disebut sebagai tandan buah segar. Upaya ini dilakukan antara lain melalui program kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta sebagai rantai terakhir dari distribusi tandan buah segar. Kita berharap kontribusi dari koperasi itu adalah memberikan TBS yang terbaik. Karena kerjasama itu adalah bagaimana kita memberikan pembinaan, nanti hasil daripada koperasi itu memberikan TBS yang terbaik, yang bagus.
yang menghasilkan minyak yang lebih bagus. Kemudian kita juga berharap kontribusinya adalah kerjasama bagaimana nanti ke depannya juga terus berkesinambungan buah-buah yang ada di koperasi terus dikirim ke PT SAL sebagai perusahaan induknya lah, perusahaan pembinanya. Demikian. Rata-rata dalam 1 bulan, volume penjualan tandan buah segar yang dilakukan KUD Karya Mukti dapat mencapai angka hingga 1,5 miliar rupiah. Selain membantu anggota dalam penjualan tandan buah segar, berbagai upaya juga dilakukan oleh KUD Karya Mukti untuk mendorong peningkatan kualitas dan jumlah hasil produksi pertanian anggotanya. Misalnya saja, dengan menyediakan berbagai sarana produksi pertanian yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, termasuk juga dalam penyediaan pupuk organik bagi para anggota. Saat ini, KUD Karya Mukti telah memiliki pabrik pupuk organik sendiri yang memiliki kapasitas produksi hingga 20 ton per hari. Meskipun sebagian besar proses produksi di pabrik pupuk ini masih dilakukan secara manual, namun kualitas pupuk yang dihasilkan terbukti mampu meningkatkan hasil produksi pertanian para anggotanya. Untuk memenuhi kebutuhan petani kita, satu-satunya adalah pupuk. Kita mengacu dengan aturan kementerian yang menganjurkan itu untuk penggunaan pupuk organik. Kita dari KUD Karya Mukti berupaya menciptakan produk pupuk multigrain, yaitu pupuk organik yang bekerjasama dengan PT NASA yang dari Jogja untuk memenuhi kebutuhan anggota, khususnya petani KUD Karya Mukti. Kita melayani khususnya kita utamakan untuk anggota KUD Karya Mukti dan tidak menutup kemungkinan kita pasarkan ke KUD-KUD yang ada khususnya di Kabupaten Bungo dan juga Jambi. Untuk memproduksi pupuk organik tersebut, KUD Karya Mukti mengembangkan pola kemitraan dengan berbagai pihak. Sementara proses distribusi pupuk dilakukan secara langsung oleh KUD Karya Mukti kepada anggota melalui sistem kredit dengan periode angsuran selama 4 bulan. Yang bantuan tersebut berwujud gedung ini yang bawah ini dulu dibangun tahun 90, terus pada tahun akhir ini ditambah lagi ke atas di tingkat ini, yang gedung yang belakang ini. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Bungo telah digiatkan oleh pemerintah sejak pertengahan tahun 80-an. Sebagai wilayah tujuan program transmigrasi, saat itu di wilayah Bungo banyak dibuka lahan pertanian baru yang diperuntukkan bagi para peserta transmigrasi yang umumnya berasal dari Pulau Jawa. Untuk membantu para petani dalam menjual hasil produksi pertaniannya, maka pada tahun 1986, pemerintah mendorong para warga di berbagai dusun di wilayah Bungo untuk mendirikan koperasi unit desa, termasuk juga pendirian koperasi unit desa di dusun Kuamang Kuning 19 yang merupakan cikal bakal dari KUD Karya Mukti. Pada awalnya, jumlah anggota KUD Karya Mukti hanya sebanyak 466 orang. Semuanya adalah peserta transmigrasi yang mendapatkan lahan pertanian di wilayah Kuamang Kuning. Modal awal koperasi diperoleh melalui setoran hasil pertanian anggota, yang saat itu hanya berupa beras sejumlah 3 kg per anggota. Pada tahun 89 saya masuk di Ketua KUD Karya Mukti. 89 terus sampai berlanjut tuh dalam kita mengelola usaha. Di situ ada semacam fasilitas dari pemerintah, jadi fasilitas kredit dari pemerintah lewat BRI. Itu kredit yang merupakan penyaluran pupuk
pada saat itu tahun 90, masih akhir tahun 98 sampai tahun 90 dan selanjutnya itu kita mengelola pupuk dengan dana fasilitas pemerintah gede tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, kegiatan usaha KUD Karya Mukti cukup banyak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Misalnya saja dengan penunjukan KUD Karya Mukti sebagai pengelola pupuk bersubsidi pada tahun 1980 dan juga bantuan hibah berupa gedung operasional bagi KUD Karya Mukti pada tahun 1990. Periode tahun 1996 hingga 1999 merupakan masa yang penting bagi perkembangan usaha KUD Karya Mukti. Ketika itu, pemerintah mulai mengembangkan pola pengembangan lahan perkebunan Tirtrans, yakni pola perusahaan inti rakyat yang banyak membuka lahan plasma untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah Kuamangkuning. Dan juga program kredit koperasi primer anggota atau disingkat KKPA, di mana KUD Karya Mukti ditunjuk sebagai pihak pengelola pembayaran kredit dari 13 anggota KUD lain yang ada di wilayah Kuamangkuning. Tahun 90 kita mendapat informasi yang menggembirakan dari pihak pemerintah. Juga kita di Departemen Koperasi rapat, katanya KUD Karya Mukti mendapat bantuan gedung cuma-cuma. Itu yang sumber dananya dari APEKTI Bulog melalui Kanwil Koperasi dan Departemen Koperasi. Yang bantuan tersebut berwujud gedung ini yang bawah ini dulu dibangun tahun 90, terus pada tahun akhir ini ditambah lagi ke atas di tingkat ini, yang gedung yang belakang ini. Itu dari hasil itu tahun 90. Dan tahun 91 dinyatakan bahwa KUD Karya Mukti adalah ditunjuk dan diajukan sebagai KUD mandiri yang termasuk di Kabupaten Bungo. Setelah periode pelunasan hutang pada program KKPA diselesaikan, maka KUD Karya Mukti sebagai pihak pengelola pembayaran kredit berhak mendapatkan manajemen fee dari pihak perbankan. Dana tersebut kemudian digunakan oleh pengurus sebagai modal pengembangan usaha koperasi, antara lain untuk pengembangan berbagai unit usaha baru sejak periode 2010 hingga 2012. Bisa menjadikan peningkatan koperasi dan kemajuannya koperasi adalah ditunjang dengan dana jasa yang dari kerjasama kita pengelolaan pembukaan kebun KKPA tersebut. Itu jadi sampai sekarang sehingga bisa melaksanakan dengan sejenis beberapa usaha yang ada di KUD ini karena didukung dengan modal kerjanya dari jasa tersebut. Itu pun tidak seperti bangunan-bangunan ini bukan langsung dana itu digunakan, kita operasionalkan ya kita untuk usaha ini ya SU-nya ataupun apanya bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ke depan masih terus berjalan seperti ini sampai sekarang ini. Peningkatan kinerja dan kesejahteraan karyawan juga merupakan salah satu agenda yang selalu menjadi perhatian pengurus koperasi KUD Karya Mukti. Untuk meningkatkan potensi, kita sudah bekerja sama dengan Dinas Koperasi Provinsi dengan Kabupaten untuk pelatihan karyawan tentang berkaitan dengan sistem pembukuan, sistem manajemen kita lakukan dan kita sudah sering-sering diundang. Di samping itu juga kita sudah melakukan pelatihan atau studi banding ke koperasi yang lebih maju. Alhamdulillah untuk saat ini untuk tenaga kerja kita memang sesuai dengan kesepakatan rapat anggota kita sudah disepakati bahwa karyawan adalah diambil dari anak-anak anggota. Jadi secara langsung manfaat dari koperasi inilah untuk anggota kembali. Alhamdulillah untuk saat ini anggota kita sudah 31 orang dan semua kita sudah alhamdulillah kalau upah atau gaji kita sudah UMP, upah minimal provinsi ya. Kita sudah kita laksanakan seperti itu dan karyawan sudah kita fasilitasi. Ada itu jaminan keselamatan BPJS berupa BPJS kesehatan, keselamatan
sudah gitu. Jadi karyawan melaksanakan tugas merasa lebih nyaman. Selain pendirian unit-unit usaha baru, berbagai upaya juga dilakukan oleh pihak pengurus untuk meningkatkan kinerja koperasi, antara lain dengan membekali anggota dengan pengetahuan tentang sistem perkoperasian, serta meningkatkan pengetahuan anggota dalam hal cara bertani yang baik dan benar. Melaksanakan itu setiap 1 bulan sekali. Yang tadi saya sampaikan bekerjasama dengan PT Astra yang sudah kita datangin tadi. Wah, itu sama-sama kita dari kebun, asisten bagian perkebunan, kita bareng-bareng, kita mensosialisasikan ke petani, ini sistem tanaman yang bagus, ini sistem panen yang bagus, harus pengambilan pelepah yang bagus, selanjutnya ini yang sudah brondol wajib kita panen, ini yang belum wajib kita panen, sering kita lakukan sosialisasi seperti itu. Jadi saya mengharap di Bapak Presiden apa yang dimohonkan Ketua Pengurus KUD kami tolong berikan supaya lancar KUD kami. Nah, itu. Mengelola dan mengembangkan sebuah koperasi unit desa di wilayah transmigrasi bukan pekerjaan yang mudah. Selain kemauan yang kuat dan kerja keras dari pengurus, dibutuhkan pula kerjasama yang baik dengan seluruh pihak, baik dengan para anggota, pemerintah, maupun instansi lain seperti swasta dan perbankan. KUD Karya Mukti telah membuktikan, melalui kerjasama semacam ini, mereka dapat terus berkembang meskipun dengan segala keterbatasan fasilitas yang dihadapi di lingkungan transmigrasi. Antar anggota harus bersama yang pertama. Yang kedua kebersamaan antar anggota dengan pengurus. Jadi sinergi antar anggota dengan pengurus, kita posisikan bahwa anggota adalah suatu kekuasaan tertinggi. Yang berkuasa atau yang menentukan kebijakan untuk melakukan kegiatan adalah anggota yang tertuang dalam rapat anggota. Pengurus adalah pelayanan atau menjalankan amanat yang sudah diamanatkan oleh anggota. Yang ketiga, kebersamaan antar pengurus dengan pengurus. Kita antar pengurus, kita ada 3 harus saling membantu sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya sudah kita tuangkan, apa itu tugas ketua, apa itu tugas sekretaris, apa itu tugas bendahara, kita ada petunjuk pelaksanaan sudah tertulis, sudah kita sampaikan. Dan tidak lupa juga kebersamaan antara pengurus dengan badan pemeriksa, dan tidak kalah pentingnya adalah kebersamaan antara pengurus dengan pemerintahan. Dengan semakin berkembangnya unit-unit usaha di berbagai daerah Bungo, khususnya di daerah Kuamangkuning, menjadikan daerah ini memerlukan perhatian khusus di sektor keamanan. Dengan luas mencapai 4.600 km persegi dan mayoritas wilayahnya masih berupa hutan, maka keamanan menjadi utama guna berjalannya sebuah kegiatan usaha. Ini akan menekan kriminalitas. Ya, memang kami selaku Kapolres dan jajarannya tugas kami memberikan rasa aman kepada para pelaku usaha. Diharapkan mereka bisa tenang, bisa nyaman di dalam mereka melakukan aktivitasnya sehari-hari. Caranya kita melaksanakan sambang, ada Babin Kamtibmas, sambang kepada masyarakat di sana, menanyakan bagaimana kondisi di sana, seperti apa. Kalau ada keluhan segera kita tindak lanjuti. Juga di sana kegiatan ada kring serse, artinya ada petugas-petugas reserse yang ditempatkan di daerah-daerah rawan. Bagi masyarakat desa yang tinggal di wilayah Kuamangkuning, kehadiran KUD Karya Mukti betul-betul memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan hidup mereka.
Melalui berbagai kegiatan usahanya, KUD Karya Mukti telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan sosial dan ekonomi. Alhamdulillah banyak peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Di situ ada anggaran pendidikan, ada anggaran pembangunan wilayah kerja, ada anggaran sosial, dan lain sebagainya. Jadi manfaat daripada KUD ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat ataupun anggota. Khususnya bagi para anggota yang memperoleh nafkah hidupnya dari cara bertani, keberadaan KUD Karya Mukti merupakan solusi menyeluruh bagi kegiatan usaha tani mereka. Pertama, kalau dari perbelanjaan kebutuhan untuk petani semua sudah tersediakan di koperasi dan harganya pun sangat terjangkau. Setelah itu kan kalau SHU kan jelas itu sangat dirasakan dan diharapkan oleh anggota kan itu sangat menyenangkan, menggembirakan anggota lah gitu. Menjaga kepercayaan anggota merupakan satu faktor penting yang menentukan kelangsungan hidup KUD Karya Mukti. Sejak awal didirikan, KUD Karya Mukti selalu konsisten dalam menerapkan sistem pengelolaan koperasi yang adil dan transparan bagi para anggotanya. Kunci sukses sesuai yang sudah kita ilmu yang kita terima dari pendidikan waktu itu oleh Dinas Koperasi Provinsi, bahwa ada berapa, kalau tidak salah ada 5 kunci sukses. Salah satunya adalah kebersamaan, yang kedua taati aturan yang tertuang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang ketiga itu pengurus yang amanah, yang keempat itu musyawarah untuk mufakat, yang kelima pengelolaan secara transparan. Itu salah satu yang sudah kita lakukan untuk menuju koperasi ini bisa seperti ini. Selain itu, pembenahan dan pengembangan di berbagai bidang juga terus dilakukan, baik dalam hal sistem kepengurusan, penggunaan teknologi informasi, serta pengembangan unit-unit usaha baru secara terukur dan terencana. Hal ini sangat sesuai dengan implementasi reformasi koperasi melalui prinsip rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan koperasi menuju ekonomi berdikari. Kalau ada RAT itu dapat itu apa? Uang SHU itu. Kalau lebaran ada THR untuk anggota semua di sini. Ya malumlah modal dulu kata kami itu modal dengkul. Pertama koperasi kami kan berguyur. Nah sekarang ini baru berapa tahun kami ini yang baru mendapat nikmat lah masyarakat. Kedepan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi KUD Karya Mukti untuk dapat berkembang lebih besar lagi. Misalnya saja, dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, KUD Karya Mukti akan dihadapkan pada tantangan utamanya, yakni masa produktif kebun kelapa sawit anggota yang akan segera berakhir dalam beberapa tahun ke depan. Keberhasilan KUD Karya Mukti dalam merubah sebuah tantangan menjadi peluang merupakan faktor penting yang menentukan perkembangan koperasi di masa mendatang. Bapak Presiden pidato di Jambi, nah, nengok tuh. Nah, jadi saya mengharap di Bapak Presiden apa yang dimohonkan Ketua Pengurus KUD kami, tolong berikan supaya lancar KUD kami ini. Nah, tuh. Terus senang kok kata. Semakin banyaknya unit usaha koperasi yang dikembangkan kegiatan usahanya, maka perekonomian masyarakat di wilayah Bungo akan semakin meningkat kesejahteraan hidupnya. Dengan semangat berkoperasi yang tinggi, KUD Karya Mukti telah memberikan sebuah gambaran yang nyata bahwa manfaat yang didapat dari berkoperasi bagi kesejahteraan para anggota dan lingkungan sekitar ini juga telah sejalan dengan cita-cita pemerintah, yaitu dengan berkoperasi dapat menciptakan ekonomi yang berdikari.